Hai Sobat Statistik, kembali lagi ke channel Statistik Inferensial. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu analisis peubah ganda yang berjudul analisis cluster. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan clustering. Clustering, atau yang biasa juga disebut sebagai grouping, berbeda dengan klasifikasi yang sudah pernah dibahas di video-video sebelumnya Sobat. Dalam pengklasifikasian, kita sudah tahu berapa kelompok yang akan kita bentuk. Sedangkan dalam clustering, tekniknya lebih primitif, Sobat. Jadi, dalam clustering itu, kita tidak punya asumsi seberapa banyak kelompok yang akan dibentuk. Selain itu, dasar pembentukan kelompok adalah kemiripan atau ketidakmiripan karakteristik. Dalam kartu bridge, kita mengenal ada 4 jenis kartu, yaitu heart dan diamond yang berwarna merah, serta spade dan clover yang berwarna hitam. Selain itu, ada pula kartu Ace, Jack, Queen, dan King. Kartu-kartu tersebut dapat kita kelompokkan menurut kemiripan karakteristiknya menjadi seperti berikut. Pada poin A, kita bisa mengelompokkan ke-16 kartu menjadi 16 kelompok yang terdiri dari masing-masing kartu individu. Pada poin B, kartu dikelompokkan menurut lambangnya yaitu spade, clover, diamond, dan heart dengan 4 anggota tiap kelompok. Pada poin C, kartu dikelompokkan ke dalam Ace, Jack, Queen, dan King sehingga terdapat 4 anggota tiap kelompok. Dan pada poin D, kartu-kartu dikelompokkan menurut warnanya yaitu merah dan hitam dengan 8 anggota setiap kelompok. Berdasarkan ilustrasi, kita dapat mendefinisikan analisis cluster sebagai suatu teknik dalam analisis peubah ganda metode independen yang mempunyai tujuan meringkas data dengan penggerombolan objek sehingga terbentuk beberapa kelompok yang disebut dengan cluster. Nah, Sobat Statistik, untuk apa sih kita melakukan analisis cluster ini? Berikut alasan-alasannya. Yang pertama, untuk mengidentifikasi banyaknya cluster dari sekumpulan objek. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakter setiap cluster. Serta yang ketiga, untuk memprediksi jumlah anggota masing-masing subpopulasi berdasarkan perhitungan anggota setiap cluster yang dapat diperoleh dari data sampel. Bahasan selanjutnya adalah ukuran kesamaan. Berdasarkan buku Johnson edisi ke-6, kemiripan antara objek diukur dengan menggunakan ukuran jarak atau ukuran kesamaan. Ukuran kesamaan memiliki banyak jenis tergantung dari tipe datanya. Tipe data yang digunakan dapat berupa data diskrit, kontinu, maupun biner, dengan skala pengukurannya adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lalu, bagaimana cara mengukur kesamaan atau jarak dari tiap objek? Terdapat 4 cara yang biasanya digunakan untuk mengukur kemiripan antar objek. Yang pertama, jarak Euclidean. Jarak Euclidean memiliki rumus seperti berikut. Jarak Euclidean merupakan tipe jarak yang paling umum digunakan. Euclidean digunakan untuk mengukur kesamaan antara observasi P dimensi dengan tipe variabel numerik atau kontinu, di mana X dan Y merupakan vektor yang berukuran 1 kali P. X adalah observasi pertama dan Y adalah observasi kedua. Jika terdapat lebih dari 2 observasi, maka dari perhitungan dengan rumus tersebut akan menghasilkan matriks jarak yang ukurannya sebanyak observasi atau N kali N. Yang kedua, Mahalanobis distance dengan rumus seperti berikut. Dengan A sama dengan S inverse dan S berisi variance covariance sampel. Yang ketiga, Minkowski metric dengan rumus seperti berikut. Yang keempat, Canberra metric. Canberra metric memiliki rumus seperti berikut. Ukuran jarak Canberra ini hanya digunakan untuk variabel non-negatif. Pembahasan selanjutnya adalah cluster hierarki. Menurut Rita, terdapat 2 metode pengelompokan data dalam analisis cluster, yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki. Pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada cluster hierarki ya, Sobat. Metode cluster hierarki adalah metode yang digunakan untuk mengelompokkan suatu pengamatan secara terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya, dan banyaknya kelompok yang dapat dibentuk belum diketahui. Terdapat 2 macam metode untuk melakukan cluster hierarki, yaitu agglomerative hierarchical clustering dan divisive hierarchical clustering.
Berikut adalah ilustrasi kedua metode cluster hierarki. Agglomerative hierarchical clustering menggunakan strategi bottom-up, sebaliknya, divisive hierarchical clustering menggunakan strategi top-down. Agglomerative hierarchical clustering yaitu pada awalnya ada banyak cluster sebagai objek. Kemudian objek yang paling mirip digabung menjadi satu cluster sehingga jumlah cluster berkurang. Selanjutnya, cluster-cluster tersebut digabungkan menjadi satu subkelompok menurut kesamaannya. Begitu seterusnya sampai semua objek tergabung dalam satu cluster. Sementara itu, divisive hierarchical clustering yaitu pada awalnya seluruh objek berada pada satu cluster besar. Kemudian cluster besar tersebut dipecah-pecah menjadi cluster-cluster yang lebih kecil hingga setiap objek membentuk cluster masing-masing. Menurut Johnson, cara kerja metode agglomerative hierarchical clustering yaitu diberikan sekumpulan n item yang akan diklasterisasi dan terdapat sebuah matriks n kali n yang menyatakan jarak antar item. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, anggap setiap observasi merupakan sebuah cluster sehingga kita memiliki cluster sebanyak n. Misalnya, jarak antar cluster sama dengan jarak antar item yang dikandungnya. Kedua, cari sepasang cluster yang jaraknya terdekat dan dijadikan menjadi sebuah cluster baru. Jadi sekarang kita memiliki n dikurang satu cluster ya sobat. Ketiga, hitung jarak antar cluster yang baru dengan masing-masing cluster yang lainnya. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sampai semua item menjadi beberapa cluster sebanyak yang diinginkan. Di langkah nomor 3 itulah yang membedakan metode yang satu dengan metode yang lainnya. Metode apa sajakah itu? Yuk simak terus ya videonya. Metode analisis cluster terdiri atas single linkage, complete linkage, dan average linkage. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode single linkage. Dalam metode ini, pengklasteran didasarkan pada jarak terkecil di antara dua objek. Rumusnya, UVW sama dengan minimal dari DUW dan DVW, di mana DUW adalah jarak U dan W, dan DVW jarak V dan W. Yang kedua, metode complete linkage. Berbeda dengan single linkage, pengklasteran metode ini didasarkan pada jarak terjauh di antara satu objek dengan objek yang lain. Jarak terjauh itu dirumuskan dengan UVW sama dengan maksimal dari DUW, DVW. Metode ketiga adalah average linkage. Pengklasteran yang digunakan dalam metode ini yaitu jarak rata-rata antar observasi. Rumusnya, DUVW sama dengan sigma DIK per NUV kali NW, di mana DIK adalah jarak antara objek di dalam klaster UV dan objek K dalam klaster W. Bagaimana? Apakah sudah cukup paham, sobat? Langsung saja yuk kita ke contoh soalnya. Diketahui data karakteristik penderita diabetes di India sebagai berikut. Kita akan melakukan analisis klaster dengan data di samping. Langkah pertama, anggap setiap observasi merupakan klaster yang berdiri sendiri, sehingga kita memiliki 10 klaster. Jangan lupa melakukan standarisasi pada data apabila data memiliki perbedaan satuan. Langkah kedua, hitung jarak Euklidian setiap pasangan observasi dengan rumus berikut. Misal kita akan mencari jarak untuk observasi A dan B, maka DAB sama dengan akar dari 0,46 dikurang minus 0,97 dikuadratkan dan seterusnya hingga variabel terakhir. Lakukan juga penghitungan jarak Euklidian untuk seluruh pasangan observasi hingga didapat matriks 10 kali 10 sebagai berikut. Didapatkan nilai terkecil dari matriks ini adalah 1,11 yang merupakan jarak B dan D. Langkah ketiga adalah menyatukan klaster B dan D menjadi satu klaster. Pertama, kita akan melakukan metode single linkage. Dengan metode ini, kita akan mengisi klaster BD dengan memilih nilai minimum di antara baris B dan D untuk kolom yang bersesuaian. Misal kolom A, terdapat baris BD adalah 2,79 dan 3,42, maka kita pilih yang terkecil untuk memilih baris BD kolom A. Begitu seterusnya hingga didapatkan matriks sebagai berikut. Kolom BD merupakan transpose dari baris BD, sehingga kita hanya perlu menyalinnya saja. Langkah selanjutnya adalah pengulangan dari langkah 2 dan 3 dari matriks yang telah terbentuk hingga didapatkan matriks 2 kali 2 sebagai berikut.
Perlu diingat, jumlah klaster yang terbentuk disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ya sobat, jadi tidak selalu berakhir dengan 2 klaster seperti digambar di samping. Didapatkan dendrogram untuk metode single linkage adalah sebagai berikut. Metode kedua adalah complete linkage. Sama seperti single linkage, yang membedakan hanyalah langkah ketiga dengan menyatukan klaster BD berdasarkan jarak terjauh. Pada kolom A kita sebelumnya memilih yang terkecil, maka pada complete linkage kita memilih yang terbesar yaitu 3,42. Begitu seterusnya yang didapat matriks 2x2 sebagai berikut, dan dendrogram dari complete linkage sebagai berikut. Metode ketiga adalah average linkage. Bila single linkage mencari terkecil, complete linkage terbesar, maka sesuai namanya, average linkage akan mencari sesuai rata-rata. Misal, kolom A didapatkan 3,11 dari perjumlahan jarak AB dan jarak AD dibagi 2 kali 1. 2 dari jumlah BD dan 1 dari jumlah A. Begitu seterusnya yang didapat matriks 2x2 dan dendrogram untuk metode average linkage sebagai berikut. Selanjutnya, akan dilakukan analisis klaster hierarki dengan menggunakan aplikasi RStudio dan SPSS. Pada aplikasi RStudio, apabila akan dilakukan analisis klaster hierarki, dapat digunakan function hClass. Pada praktik kali ini, data yang digunakan adalah data yang berasal dari package MLBench, sehingga apabila teman-teman masih belum memiliki package tersebut, dapat dilakukan install package terlebih dahulu. Pertama, kita dapat running library MLBench untuk memanggil package tersebut. Lalu, data yang akan digunakan adalah data Pima Indian Diabetes, yang mana data tersebut memuat 9 variabel, akan tapi pada praktik kali ini hanya akan digunakan 8 variabel pertama saja. Kemudian, kita define data tersebut ke dalam variabel data, dengan hanya mengambil 10 observasi pertama, dan variabel ke-9 dihilangkan. Lalu, kita ubah nama dari tiap observasi menjadi huruf A hingga J, lalu kita dapat lihat data yang disimpan. Didapatkan bahwa tiap-tiap variabel memiliki satuan ukuran yang berbeda-beda, maka harus dilakukan normalisasi data terlebih dahulu. Normalisasi data dilakukan dengan menggunakan function scale, sehingga dihasilkan data sebagai berikut. Data disimpan dalam data norm, dan dihasilkan hasil data yang telah dinormalisasi sebagai berikut. Lalu, karena data telah dinormalisasi, dapat dilakukan penghitungan jarak dengan menggunakan function dist dan metodenya adalah Euclidean. Didapatkan hasil sebagai berikut. Karena data telah tersimpan untuk jarak, sehingga selanjutnya dapat dilakukan analisis clustering dengan menggunakan berbagai macam metode. Akan tapi pada praktik kali ini hanya akan dicontohkan hasil dari single linkage saja. Pertama, kita buat hClass yang mana didefine pada variabel single dan metodenya adalah single. Lalu kita buat dendrogramnya. Didapatkan dendrogram sebagai berikut. Berikut adalah cara analisis cluster hierarki dengan menggunakan aplikasi RStudio. Selanjutnya akan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS masih digunakan data yang sama dengan data yang digunakan pada aplikasi RStudio, yaitu data Pima Indian Diabetes. Karena pada tiap variabel data masih memiliki satuan ukuran yang berbeda, maka harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu, yaitu pada analyze, kemudian descriptive statistik dan deskriptif. Lalu masukkan semua variabel ke kotak dialog variables, lalu centang save standardized value as variables. Maka selanjutnya akan terbentuk variabel baru yang merupakan hasil standarisasi dari tiap-tiap variabel yang ada sebelumnya. Selanjutnya dapat dilakukan analisis cluster hierarki yang mana dapat dilakukan pada analyze, kemudian classify, lalu hierarchical cluster. Kemudian masukkan setiap variabel yang telah distandarisasi pada kotak dialog variabel. Lalu untuk label cases baiknya, kita gunakan variabel observasi yang berisikan huruf A hingga J. Lalu untuk clusternya kita gunakan cases, dan displaynya kita centang statistik dan plots. Lalu pada statistics, kita centang agglomeration schedule dan proximity matrix dengan cluster membership-nya adalah none. Lalu continue,
Kemudian pada plots, kita gunakan dendrogram, dan untuk iCycle, yaitu none. Continue. Kemudian untuk method, cluster method adalah linkage yang ada pada analisis cluster hierarki. Untuk between group linkage adalah analisis cluster hierarki yang average linkage. Untuk nearest neighbor sama dengan single linkage, dan farthest neighbor sama dengan complete linkage. Kita gunakan pada praktik kali ini adalah nearest neighbor atau single linkage. Lalu untuk ukuran jaraknya, kita gunakan jarak Euclidean atau Euclidean distance. Lalu continue, sehingga dapat kita running. Didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah hasil dendrogramnya. Kemudian ini adalah agglomeration schedule atau rentetan urutan klasterisasi. Kemudian proximity matrix adalah jarak, matriks jarak. Berikut adalah aplikasi penggunaan analisis cluster hierarki dengan menggunakan software SPSS. Demikian video pembahasan kami mengenai analisis cluster hierarki beserta pembahasannya dengan menggunakan aplikasi RStudio dan SPSS. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.